Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu dengan NIM 2030603179 dari kelas SPS 6. Sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa video ini dibuat atas dasar pemberian tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Sarah Afifah SPSI MA yang merupakan dosen dari mata kuliah pengembangan kepribadian. Untuk tema video kali ini adalah mengenai video edukatif yang berkaitan dengan self growth. Untuk pembahasan yang saya akan bawakan itu mengenai tips meningkatkan kepercayaan diri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan self growth. Nah, bisa dikatakan jika istilah tersebut adalah proses pertumbuhan diri, di mana proses yang akan terus berlanjut dalam hidup seseorang. Mengacu pada cara bagi manusia itu untuk belajar dan juga tumbuh, baik secara emosional dan juga intelektual. Nah, di sini kita bisa garis bawahi bahwa self growth yaitu proses pertumbuhan diri seseorang untuk tumbuh dan berkembang, seperti mengembangkan keterampilan baru, kebiasaan positif, sikap atau perilaku untuk memberi manfaat pada bidang tertentu dalam hidup mereka tentunya, seperti dalam karir ataupun juga kehidupan pribadi. Nah, salah satu yang menurut saya cukup penting agar kita bisa melakukan yang namanya self growth ialah meningkatkan kepercayaan diri kita. Rasa percaya diri yang rendah itu membuat seseorang itu susah bergaul dan gampang sekali minder. Nah, dalam membangun kepercayaan diri itu menurut saya itu gampang-gampang susah. Jika kalian mengikuti tips yang akan saya berikan, mungkin akan sangat bisa kalian atasi nantinya. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin akan berguna sekali untuk kalian. Ada 4 tips yang bisa saya rangkum. Yang pertama, carilah sesuatu yang memotivasi diri kalian untuk melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nah, saya akan memberikan salah satu contohnya. Misalkan, kalau kalian tuh memiliki seseorang yang disukai atau kalian sayangi, maka jadikanlah dirinya sebagai motivator kalian. Contohnya dalam kasus saya menjadikan orang tua saya sebagai patokannya. Segala sesuatu yang saya buat, selalu saya usahakan untuk tidak mencoreng nama baik dan harga diri orang tua saya. Ini membuat saya itu selalu berhati-hatilah dalam bertindak dan menjadi pemicu jika saya itu disudutkan pada suatu kondisi yang sangat sulit. Saya akan mengingat orang tua saya dan bertindak untuk bangkit dan berusaha lebih keras agar nama keluarga saya itu tidak tercoreng. Nah, yang kedua, kelilingi diri kalian itu dengan orang-orang yang positif. Kalian pasti tidak asing dengan istilah yang saya agak lupa-lupa ingat lah. Tapi bisa dibilang istilahnya seperti ini. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi, maka kita akan bisa saja kecipratan wanginya mungkin ya. Sebaliknya, jika berteman dengan penjual ikan asin, kita bisa saja kecipratan bau amisnya. Kira-kira seperti itu bunyinya. Itu merupakan perumpamaan lingkungan yang positif itu dapat membuat atau membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter positif. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam berteman, usahakan carilah teman-teman yang baik yang dapat memberikan pengalaman atau juga pembelajaran bagi kita yang bisa dipakai nantinya di masa yang akan datang. Nah, dan juga bisa meningkatkan yang namanya kualitas diri. Kita akan membuat di sini kita bisa membuat diri kita itu lebih percaya diri karena kita mendapat banyak sekali ilmu dari teman-teman kita yang merupakan orang-orang baik tersebut. Nah, yang ketiga itu berbicara dengan diri sendiri. Ini sedikit konyol, cuman saya pastikan ini akan sangat berhasil nantinya. Bicara pada diri sendiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu kalian mengatasi keraguan diri serta menghadapi tantangan-tantangan baru. Identifikasi pikiran negatif yang muncul seperti saya itu tidak bisa atau saya selalu gagal. Gantilah dengan pikiran yang lebih positif seperti saya memiliki kemampuan yang bermanfaat. Saya belajar dari setiap pengalaman. Hal ini membantu berubah persepsi diri kita dan memperkuat keyakinan diri. Dan tips yang keempat itu coba untuk melihat letak kekurangan yang ada pada diri kita. Misalkan kita dihadapkan pada suatu kondisi yaitu kegagalan karena kekurangan yang kita miliki. Maka jangan menyerah. Cobalah untuk mencatat akan hal itu dan berlatih atau juga belajar untuk menghadapi kekurangan yang kita miliki tersebut. Dengan begitu, kita bisa terus melangkah dan berkembang karena tidak merasa berada pada posisi yang nyaman.
Dengan kita mencari letak kekurangan yang kita miliki, itu bisa meningkatkan peluang kita untuk lebih percaya diri dalam menghadapi segala macam masalah. Nah, mungkin itu saja sih, tips yang bisa saya kasih kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya sangat memohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.